Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Hari ini kami dari kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yaitu perbandingan metode seleksi fitur Chi-square dan rekursi fitur elimination untuk prediksi resiko diabetes pada data Enhanced tahun 2001 sampai 2023. Next slide. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Nur Nabil dengan di belakang 086, lalu ada Yuda Putra Ginanjar dengan di belakang 090, lalu ada Rizky Selvi Bangko dengan di belakang 094. Next. Oke, jadi konten berisi pendahuluan, pintu pustaka, metodologi, hasil dan bahasan, serta kesimpulan dan saran. Next. Oke, jadi penelitian kami membahas tentang diabetes adalah penyakit metabolik kronis dengan peningkatan kadar glukosa darah dan prevalensi yang terus meningkat secara global. Dengan bertambahnya data kesehatan berskala besar seperti Enhanced, machine learning menjadi penting untuk memprediksi risiko diabetes secara dini. Namun, banyaknya variabel pada dataset dapat menyebabkan overfitting, sehingga diperlukan seleksi fitur untuk memilih variabel paling relevan. Penelitian ini membandingkan dua metode seleksi fitur yaitu Chi-square dan RFV untuk meningkatkan akurasi dan interpretabilitas model logistik regression dan ridge regression dalam memprediksi risiko diabetes. Oke, next. Lalu punya pustaka kami yang kami ambil adalah penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas fitur sangat berpengaruh terhadap performa model dalam prediksi diabetes. Berbagai teknik seperti linear discriminant analysis, STM, dan algoritma boosting seperti LGBM terbukti mampu meningkatkan akurasi bila dipadukan dengan seleksi fitur yang tepat. Metode seleksi fitur seperti Chi-square, Pearson's correlation, Boruta, dan SelectQ sering digunakan untuk mengidentifikasi variabel yang paling relevan. Selain itu, metode wrapper seperti RFV efektif dalam mengurangi fitur yang tidak penting, meskipun membutuhkan komputasi lebih tinggi. Secara umum, penelitian terdahulu menegaskan bahwa kombinasi antara seleksi fitur dan model machine learning yang tepat dapat meningkatkan akurasi, stabilitas, dan interpretabilitas prediksi risiko diabetes. Oke, selanjutnya ada penelitian terdahulu seperti sebelumnya dijelaskan di tinjauan pustaka. Kita menggunakan beberapa penelitian yang terdahulu. Di sini untuk kelompok kami hanya mengambil tiga contoh. Yang pertama ada dengan judul Big Data Predictive Analysis for Type 2 Diabetes Based Heart Disease Using Feature Extraction and Classification by Machine Learning Architecture, yang dimana ini untuk autor sendiri itu ada dari Avades sama Nayani, dan di sini untuk tujuan mereka atau apa kesimpulan yang mereka dapat adalah fitur extraction dan reduksi dimensi meningkatkan efisiensi dan akurasi klasifikasi diabetes seperti LDA dan arsitektur neural efektif ya. Jadi dengan menggunakan teknik ini reduksi dimensi seperti LDA tadi dan juga neural akurasi dan juga efisiensi dari komputasi sebuah ininya ya, apa akurasi itu bisa meningkat ya. Yang berarti kualitas fitur atau kualitas hasil output nantinya itu bakal punya dampak yang besar terhadap performa modelnya. Yang di sini kedua ada jurnal atau penelitian dari Fatimah Rahman itu dengan judul Diabetes Prediction Using Feature Selection Algorithm and Boosting Based Machine Learning Classifier, yang dimana kesimpulan mereka dapat adalah seleksi fitur Boruta yang dikombinasikan dengan like GBM memberikan performa terbaik ya, karena jumlah fitur yang lebih sedikit mampu meningkatkan akurasi dan juga prediksi akurasi dan juga efisiensi dari training tersebut ya. Ya, secara nggak langsung ini menegaskan bahwa seleksi fitur yang tepat lebih penting daripada sekedar menggunakan model yang kompleks gitu. Yang selanjutnya jurnal terakhir ada dari Mahade Hasan yang dengan judul Role Mining of Early Diabetes Symptom Using Chi-square and Supervised Machine Learning. Di sini mereka menarik kesimpulan bahwa Chi-square efektif dalam mengidentifikasi fitur yang paling berpengaruh terhadap status diabetes dan cocok digunakan sebagai tahap awal seleksi fitur ya. Jadi hasilnya mereka sendiri itu mengatakan bahwa Chi-square ini cukup efektif gitu, untuk menyaring fitur yang paling berpengaruh sejak awal. Jadi pendekatan ini cukup sederhana ya karena menggunakan Chi-square aja, tapi terbukti
membantu meningkatkan fokus model pada variabel apa ya, yang relevan. Oke, untuk metodologi sendiri dari kelompok kami, jadi penelitian ini menggunakan dataset. Nah, tadi udah sebutin juga ya untuk Enhanced 2021 sampai 2023 yang isinya itu data demografi, biomarker dan segala macam ya. Ya, data ini eh, diproses ya melalui pre-processing dulu berupa pembersihan nilai dulu, terus kita gabungin multi-file, kita ngitung rata-rata juga dari tekanan darah, kita nanganin missing value dan juga imputasinya. Jadi setelah datasetnya siap, dua metode kita yang kita terapkan itu ada Chi-square sebagai metode filter untuk menilai fitur hubungan untuk menilai hubungan fitur kategorikal dengan label, serta juga RFV sebagai metode wrapper atau pembungkus yang mengeliminasi fitur secara bertahap. Dan sebagai bertahap menggunakan logistic regression sebagai estimator. Jadi fitur terpilih dari masing-masing metode kemudian digunakan untuk melatih dua model prediksi yaitu logistic dan juga ridge regression yang dievaluasi menggunakan akurasi, precision, recall, F1 score, dan AUC untuk menentukan kombinasi seleksi fitur yang paling optimal. Jadi ya singkatnya penelitian ini pakai dataset Enhanced, juga kita ngelakuin pre-processing, kita nanganin data, kita nanganin namanya missing value. Selanjutnya kita pakai dua metode seleksi fitur yaitu Chi-square sama RFV. Kemudian fitur terpilih digunakan untuk melatih pakai logistic regression sebagai estimator dan juga risk regression ya. Jadi performa model itu dievaluasi pakai akurasi, F1 score dan juga AUC ya, untuk menentukan kombinasi terbaik. Oke, selanjutnya hasil dan pembahasan akan dilanjutkan oleh Saudara Yuda Putra Ginanjar. Oke, untuk yang bagian hasil dan pembahasan, sebelum saya masuk ke bagian program yang telah kita tulis, pertama saya ingin membahas mengenai dataset yang kita pilih. Di sini ada dataset dari NHANES, yaitu National Health and Nutrition Examination Survey, yakni Badan Kesehatan dari Amerika Serikat yang diabetes saja, tapi data kesehatan secara umum. Oleh karena itu, kita memilih data-data tertentu yang berhubungan dengan diabetes supaya nantinya tidak terjadi overfitting dan hanya mengambil fitur-fitur yang penting saja. Salah satunya misalnya dari data laboratori, kita mengambil data kolesterol, lalu data trigliserida dari orang tersebut, lalu juga data gula darah dari orang tersebut, dan juga data-data survei seperti usia serta ukuran-ukuran tubuh. Lalu dari dataset tersebut kita ambil setidaknya 13 jenis data berbeda atau data dari survei berbeda yang nantinya akan digabungkan menjadi satu dalam tahapan preprocessing di sini. Ke 13 file tersebut digabungkan yang nantinya menjadi satu kesatuan dalam jumlah 11.933 entry dan memiliki 159 kolom. Dari 159 kolom, kita ambil lagi data yang penting-pentingnya saja, seperti data kuesioner apakah eh, orang tersebut sudah pernah mengecek diabetes atau belum, terus kondisi laboratorinya seperti apa, kadar gula darahnya berapa, yang nantinya itu akan digunakan untuk ke seleksi fitur, untuk dipersempit lagi fitur-fitur apa saja yang mungkin mempengaruhi kemungkinan orang tersebut mendapatkan diabetes. Nah, hasil akhirnya di sini kita menyimpan 28 fitur. Contohnya seperti partisipan ID, ini untuk menjadi pembeda, lalu ada umur, gender, ras, lalu ada pemasukan, lalu juga ada kondisi gula darah, kolesterol, dan juga survei-survei mengenai kondisi fisik tersebut. Dari data yang sudah dikumpulkan, dari 11.000 data tersebut, kami melakukan proses pembersihan nilai, serta proses imputasi untuk mengisi nilai-nilai yang kosong. Kami mencoba 3 metode. Yang pertama adalah kami melakukan drop pada seluruh data yang mengalami nol. Setelah proses dari drop tersebut,
kolom jatuh menjadi angka 319 dan kami merasa metode ini tidak maksimal sehingga tidak kami pilih. Tahap selanjutnya kami melakukan drop pada data-data yang tidak memiliki data pada kolom-kolom pentingnya. Namun ini masih kami rasa kurang karena jatuh ke angka 3.522. Lalu di proses terakhir, kami mendapatkan hasil 11.740, yakni kami hanya melakukan drop jika data tersebut tidak memiliki kuesioner apakah orang tersebut diabetes atau tidak. Jadi proses pre-processing berhenti di sini, di mana data yang akan digunakan berjumlah 11.740 dengan 28 fitur. Lalu kita masuk ke bagian train modelnya. Di bagian train model sendiri, seperti yang dibahas sebelumnya, kita akan menggunakan chi-square serta RFE untuk melakukan fitur seleksi sebelum kita lakukan ke perbandingan ke model logistic regression serta rich regression. Dari 11.000 data tadi, dikonfirmasi terlebih dahulu apakah datanya kompatibel atau tidak pada bagian awal. Apakah data tersebut memiliki data target. Karena sebelumnya kita telah melakukan drop pada data-data yang tidak memiliki target, sehingga dari 11.740 data, kita memiliki semua targetnya. Lalu selanjutnya kita melakukan cek pada variabelnya, apakah variabel tersebut eh, bisa untuk digunakan dalam fitur selection. Hasilnya bisa. Lalu selanjutnya ini bagian fitur selection untuk chi-square. Di chi-square sendiri hasilnya nantinya kita akan tampilkan berdasarkan nilai dari chi-score-nya tersebut. Top 10-nya nantinya kita akan gunakan untuk modelnya. Dari sini kita mendapatkan 10 10 fitur yang dianggap penting. Salah satunya adalah LBXGH, yakni HbA1c. HbA1c adalah kadar atau kandungan gula darah dari orang tersebut. Lalu juga ada PP atau pulse pressure. Pulse pressure adalah tekanan darah dari orang tersebut. Lalu selanjutnya di bagian RFE, fitur selection yang kedua, kita menggunakan data yang sama. Di sini kita ambil 10 yang terbaik juga. Jadi dari kedua tersebut nantinya akan dipisahkan fiturnya. Setelah fitur tersebut diambil, kita pisahkan kembali dari datanya supaya kita memiliki dataset yang hanya memiliki fitur-fitur penting yang sudah diseleksi oleh kedua fitur selection tadi. Kami memecah dataset menjadi dua bagian dari 80% untuk training dan 20%-nya untuk tes. Sehingga kita memiliki 9.000 data untuk melakukan training dan nantinya sisanya akan dilakukan tes. Dari training split test tadi, kita akan melakukan training model untuk dilihat hasilnya. Setelah melakukan training, kita mengkonfirmasi apakah fiturnya sudah lengkap ataukah ada mismatch fitur sehingga kita sesuai target tes dengan target trainingnya supaya tidak terjadi error. Lalu terakhir kita akan melakukan evaluasi model. Setelah proses tadi terjadi, kita akan lakukan evaluasi model untuk melihat model mana saja yang memiliki hasil yang baik atau model mana saja yang memiliki performa terburuk. Dari keempat hasil tersebut, model dengan performance terbaik ada pada bagian logistic regression yang ditambah dengan fitur selection menggunakan chi-square, di mana F1 score-nya memiliki nilai 0,9 dan akurasinya 0,92. Meskipun mereka terbaik, model-model sebelumnya juga atau model-model lainnya perbedaan yang signifikan, hanya perbedaan pada angka yang 0,0. Ini menunjukkan bahwa keempat model sebenarnya bisa saja untuk digunakan dalam proses seleksi fitur serta pembuatan model prediksi. Namun jika peneliti selanjutnya ingin memiliki atau ingin menggunakan model yang akurasinya lebih tepat, kami akan menyarankan penggunaan kombinasi antara logistic regression serta chi-square. Kemudian kami juga dari model ini kita akan membuatkan visualisasi untuk mempermudah eh, pembaca untuk memahami perbandingan antar model. Bisa dilihat pada graf ini, kita bisa melihat bahwa perbedaannya tidak terlalu signifikan. Bahkan jika dilihat sekilas, ini hampir tidak berbeda pada bagian grafnya karena perbedaannya cenderung tipis. Lalu juga kami membuat conversion metric untuk melihat apakah prediksi serta hasil akhirnya betul atau tidak. Ini juga conversion metrics. Lalu ini adalah top 5 fitur menggunakan chi-square method. Jadi fitur apa saja yang dianggap terbaik untuk membuat prediksi model
menggunakan fitur selection chi-square. Lalu yang selanjutnya ini ada fitur terbaik ketika menggunakan RFE. Lalu ini adalah hasil akhirnya. Akurasi yang terbaik ada di angka 0,92 dengan F1 score 0,90, precision juga 0,90 dengan recall 0,90. Mungkin sih cukup sekian untuk penjelasan bagian hasilnya. Saya akan pembahasan atau analisis dari kelompok kami sendiri. Dari kelompok kami sendiri, kami menyimpulkan bahwa seluruh rumusan dan masalah serta tujuan yang kita tetapkan sebelumnya sudah cukup terjawab, di mana kita berhasil menggunakan chi-square serta RFE untuk untuk mencari tahu apakah memiliki perbedaan signifikan atau tidak, apakah menghasilkan hasil yang cukup berbeda atau tidak. Lalu juga dari fitur-fitur yang terpilih, eh, fitur-fitur yang terpilih menunjukkan hasil yang cukup konsisten. Kayak fitur seperti HbA1c atau kadar gula darah, lalu ada glukosa ketika orang tersebut sedang berpuasa, lalu juga body mass index itu cukup eh, hampir selalu muncul di kedua metode, menunjukkan bahwa fitur-fitur tersebut menjadi salah satu fitur penting yang bisa digunakan dalam prediksi model. Fitur ini juga sejalan karena semakin tinggi gula darah orang tersebut, akan semakin tinggi kemungkinan orang tersebut mengidap diabetes. Begitu pula dengan berat badan, karena obesitas seringkali terikat dengan diabetes. Jadi kemunculan fitur yang sama pada kedua metode menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut itu cukup berpengaruh atau memang berpengaruh terhadap prediksi model untuk mengetahui apakah orang tersebut berkemungkinan besar mengidap diabetes atau tidak. Sedangkan untuk modelnya sendiri dalam algoritma chi-square sendiri fokus mempertahankan fitur yang memiliki hubungan signifikan terhadap tabel. Sedangkan RFE fokusnya selain ketimbang kategorikal adalah fokus ke numerik yang berkontribusi terhadap model. Keduanya memiliki kelebihannya masing-masing, tapi dari hasil yang kita dapatkan perbedaannya tidak terlalu signifikan, melainkan sangat tipis. Jadi pengguna atau yang ingin melakukan penelitian serupa bisa menggunakan keduanya. Lalu selanjutnya untuk bagian kesimpulan dan saran, penelitian ini menunjukkan atau kami menemukan bahwa metode chi-square menghasilkan subset fitur yang lebih sederhana namun lebih relevan, sehingga hasil yang didapatkan menjadi lebih akurat. Lalu juga RFE meskipun lebih kecil, tapi RFE berhasil mempertahankan lebih banyak fitur yang tidak mampu meningkatkan akurasi karena adanya redundansi dan multikoliniaritas. Sementara ridge regression tidak memberikan peningkatan performa yang berarti karena cenderung stagnan. Secara keseluruhan, kayak fitur-fitur klinis seperti yang saya sebutkan sebelumnya, HbA1c, glukosa puasa, BMI, serta lingkar pinggang dari orang tersebut terbukti sebagai prediktor paling konsisten dan kuat karena keduanya muncul baik itu dalam fitur selection chi-square ataupun fitur selection RFE. Hasil ini menegaskan bahwa pendekatan yang lebih sederhana seperti chi-square yang digabungkan dengan logistic regression dapat lebih efektif dibandingkan metode yang lebih kompleks seperti RFE jika kalian ingin berfokus untuk mendapatkan akurasi. Untuk saran dari kelompok kami untuk penelitian selanjutnya. Dan untuk saran dari kelompok kami menyarankan bahwa penelitian selanjutnya mungkin bisa menggunakan dataset yang lebih besar karena data dari kami hanya memiliki 11.000 entry, yang mana mungkin masih kurang maksimal untuk dijadikan dasar model prediksi. Dan mungkin lebih seimbang yang tidak memiliki banyak dataset nol sehingga memerlukan banyak imputasi untuk meningkatkan efisiensi serta generalisasi model. Selain dari model-model yang kami gunakan, penelitian selanjutnya juga bisa mencoba algoritma-algoritma lain seperti random forest, XGBoost, atau metode seleksi fitur lain seperti lasso atau model information. Penambahan variabel juga mungkin akan penambahan variabel yang lebih beragam juga diharapkan mungkin dapat meningkatkan kemampuan model dalam melakukan prediksi risiko diabetes secara lebih akurat. Mungkin sekian penjelasan dari proyek ujian akhir semester kami dalam mata kuliah pembelajaran mesin. Terima kasih sebelumnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.